Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ah? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Nah, dan jamaah Hilman ini yang hadir juga ibu-ibu dari Majelis Taklim dari jauh ya, dari jauh kelihatannya ibu-ibu, pas dari dekat bapak-bapak. Nah, dari jauh nih kita akan sapa jamaah dari mana saja nih. Ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Amal Bogor, Majelis Taklim Miftahul Jannah Cibung Bulang Bogor, Majelis Taklim Al Furqon Sumur Batu Jakarta Pusat, Majelis Taklim Baitur Rahman Anjatan Indramayu, dan juga Majelis Taklim Nurul Huda Rokobot Indramayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. Ibu, Bu, siapa di sini yang suka benci? Siapa pernah benci? Benci sama apa, Bu? Hah? Benci sama masalah? Benci sama apa lagi? Hah? Benci sama keadaan. Tapi Ibu tahu nggak, Bu? Ada benci justru yang diperintahkan oleh Allah. Nah, benci apa? Nah, yaitu benci terhadap hal-hal yang dapat mendatangkan dosa. Meskipun hal itu terlihat enak, nikmat di dunia, tapi kita justru wajib membencinya, Bu. Nah, itu nanti yang akan dibahas oleh Ahilman, yang juga nanti akan jadi tema kita hari ini. Jamaah yang di rumah dan juga jamaah yang sudah hadir di Masjid Al-Khairiyah. Tema kita hari ini adalah benci yang melahirkan nikmat. Nah, seperti contohnya membenci maksiat yang dapat membawa kita pada kenikmatan surga kelak di akhirat. Kalau gitu, langsung saja kita berikan kesempatan Ahilman untuk bertausiah tentang tema kita hari ini, yaitu dengan subtemanya membenci maksiat untuk menikmati surga. Silakan Ahilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, Bunda, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini dan juga pemirsa BTV dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bunda, ada benci yang melahirkan nikmat. Salah satunya adalah membenci maksiat untuk menikmati surga. Betul? Membenci perbuatan dosa yang ketika kita benci dengan dosa tersebut, kita enggan mendekati dosa itu, dan insya Allah Allah berikan surga kepada kita semua. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 71, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah perintahkan kepada kita, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu tatkala siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Betul?
Bunda sayang, AA mau tanya, biasanya yang namanya dosa maksiat itu enak apa enggak? Kan ada lagunya kan? Kenapa yang enak itu, gitu kan? Kenapa yang asik-asik itu? Hati-hati. Kita ngerasa enak dalam dosa, kita ngerasa asyik dalam maksiat, padahal nanti akan berujung sesuatu yang bikin kita sakit. Betul? Makanya Bunda sayang, bagi orang beriman dunia itu penjara bagi orang beriman. Betul? Orang beriman takut berbuat dosa. Orang beriman itu deg-degan, sangat menjaga dirinya untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Betul? Kalau kita nggak takut sama Allah, kita akan mudah tergelincir dalam berbuat dosa. Ada yang bilang gini, kan nggak ada orang yang tahu. Apa? Kan nggak ada orang yang tahu. Iya, manusia mungkin tidak melihatnya, tapi Allah lihat atau tidak? Kan nggak ada CCTV yang nyala. CCTV mesin mungkin ada matinya, betul? Tapi CCTV-nya Allah pasti tak akan ada matinya, betul? Maka hati-hati dengan setiap dosa yang kita lakukan. Harus ada kebencian di hati terhadap dosa agar kita tidak tergelincir dengan dosa. Dan kalau Bunda udah tahu itu dosa, tinggalkan. Kalau kita udah tahu itu dosa, berhenti berbuat dosa. Karena mohon maaf, siapa yang menyepelekan dosa yang kecil, maka dia akan jadi biasa melakukan dosa yang besar. Betul? Bohong misalnya. Bohong sekali, siap-siap. Kedepannya pasti apa? Bohong lagi, karena bohong selanjutnya menutup bohong yang sebelumnya. Betul? Bencilah dosamu, bencilah maksiatmu, agar engkau mendapatkan nikmat surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagi tepuk tangan untuk Ahilman. Sebelum Bunda lempar pertanyaan ke jamaah, lebih diutamakan mana nih? Menjalankan perintahnya atau menjauhi larangannya? Nah, dua-duanya tergantung kondisinya. Okay. Tapi kalau ada prioritas, lebih susah mana meninggalkan larangan Allah atau melakukan perintah Allah? Biasanya lebih susah meninggalkan larangan Allah. Betul? Makanya Allah itu, Bang Bedu, lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Betul? Allah tidak suka orang yang sombong dengan amal solehnya. Dan Allah juga tidak suka kepada orang yang tidak mau bertobat dari setiap dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ahilman buat jawabannya. Ya itu pertanyaan dari saya sebenarnya, Bu. Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Saya mau ambil nih. Ambil bawa pulang nih. Silakan. Siapa? Ibu, nih iya. Silakan yang mau bertanya. Oh enggak, lagi pakai minyak angin dulu bentar. Oh ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Hasanah dari Majelis Ta'lim Nurul Amal Cibatok, Cibung Bulang, Bogor. Saya mau curhat. Boleh. Saya kerja tim di kantor secara tim. Nah, di situ ada teman saya cewek umur 30 tahunan single. Nah, dia itu berselingkuh
berselingkuh sama cowoknya itu juga satu tim sama saya. Nah saya itu kan gemes banget ya, pengen bilang tuh ke istrinya, tapi kata teman-teman saya itu katanya jangan suka ikut campur masalah rumah tangga orang, selamatkan aja karir kamu gitu. Nah yang saya mau tanyakan itu kan maksiat be ayah. Nah saya harus gimana saya kasih tahu aja sama istrinya apa jangan gitu Terima kasih pertanyaan dari saya mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan melihat perselingkuhan di kantornya, kasih tahu istrinya atau biarin aja, selamatkan karirmu katanya begitu. Bunda, sebelum AA yang menjawab, AA mau denger dulu jawaban Bang Bedu. Kira-kira menurut Bang Bedu ini mah kira-kira ya. Sebagai manusia biasa aja Iya. Bukan sebagai ustadz, bukan. Bukan ya. Menurut Bedu juga bukan ustadz. Bukan kan? Ya. Menurut Bang Bedu kira-kira gimana baik? Laporin ke istrinya. Kenapa? Biar viral. Jangan digerebek. Laporin ke atau jangan laporin ke istrinya. Kasih tahu ke cowoknya. Jangan melakukan perbuatan seperti itu. Bisa menyakiti hati istrimu. Itu gak baik. Karena kata Ahilman, hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Itu ya. Jangan seperti itu ya. Gitu. Kasih tahu. Kalau cowoknya masih belum dengar juga, baru kasih tahu ke istrinya. Tapi kasih taunya jangan ada suaminya. Panjang dong. Silakan orang lain ditanya saya jawab. Bunda, tentu kita harus merujuk pada apa yang Nabi SAW sampaikan. Kata Nabi, jika engkau melihat satu kemungkaran di depan matamu, yang pertama rubahlah dengan tanganmu. Yang kedua, kalau nggak bisa rubah dengan lisanmu. Kalau nggak bisa, rubah dengan hatimu. Dan itu serendah-rendahnya, selemah-lemahnya iman. Satu, bertindak. Ibu punya kekuasaan, ibu punya kapasitas buat melakukan sesuatu yang salah, bisa laporkan ke HRD, pecat 2 orang ini. Tapi kasihan kasihan gak punya kerjaan, gak sampai hati. Turun yang kedua dengan lisan. Tadi apa yang kata Bang Bedu? Kasih tahu, ajak ngobrol dulu satu persatu. Udah tetap juga gak berubah, ya sudah. Yang ketiga, hati. Maksudnya apa? Benci maksiatnya. Jangan benci orangnya. Ya kita gak bisa ngerubah hati orang, iya gak? Kan ada ya orang yang udah dikasih tahu juga masih kan begitu, ada nggak? Ada. Udah dibilangin, dikasih tahu, ditegur masih nggak berubah, ya sudah, bukan urusan kita. Tapi yang jelas pasti kita jengkel lihat sesuatu yang maksiat depan mata, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Betul? Lebih baik gimana? Menghindar. Kita yang menghindar atau orang ini yang berbuat maksiat, hindarkan dari kita. Betul? Karena kalau kita tahu dosa dan kita biarkan, kita dapat dosa nggak? Ada dosa, kita tahu dosa, terus kita biarin, kita kecipratan dosa juga, betul? Maka jangan sampai ada dosa di antara kita, karena dosa di antara kita akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Makanya ada istilah kan, kalau ibu tinggal di satu komplek, ada satu rumah yang berbuat dosa, berbuat maksiat, dan kita biarkan, maka 40 rumah akan kecipratan maksiatnya. Betul? Terus gimana? Kadang suka bilang gini, ya Allah, kalau boleh milih, lebih baik nggak tahu aja. Betul? Tapi karena ibu udah tahu, tegur saja. Insya Allah akan jadi dakwah buat ibu dalam kebaikan ibu. Tepuk tangan buat ibu yang bertanya. Iya. Gas Bu ya. Ingat tuh. Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Ya, sebelah sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini dari Majelis Taklim Al-Furqon Kemayoran Sumur Batu. Sumur Batu Kemayoran atau Kemayoran Sumur Batu? Sumur Batu Kemayoran, Ya, Jakarta Pusat. Iya, Jakarta Pusat. Mau tanya. Boleh. Saya mendengar perceraian itu bisa menular. Jadi gini, ada teman saya yang satu geng dalam perkumpulan ibu-ibu senam. Besti. Satu geng. Ada yang cerai. Iya. Takut nular kita pakai masker. Biar kita ikut cerai. Dia mau bercerai dari suaminya. Dan akhirnya si dia yang bercerai itu menceritakan kenapa dia bercerai. Dan selanjutnya ada teman yang mengikuti jejaknya dia untuk bercerai. Tapi dia kan belum bercerai, Bu. Udah. Oh, udah Bercerai. Oke. Yang bercerai itu akhirnya ada teman juga yang mengikuti bercerai juga. Dan selanjutnya yang bercerai itu dari berapa orang nih temanan Ibu nih? Anggap 5 orang lah, Bu ya, 5 orang. Bercerai 1, cerita ke temannya, akhirnya, ya, ikut cerai juga, kedua. Dan akhirnya si dia yang bercerai itu mengajak si single parentnya itu untuk berjalan yang melebihi waktu keluar malam. Iya, dan selanjutnya apakah itu teman yang bermaksiat atau kita berteman diteruskan atau kita menjauh dari teman dia? Seperti itu. Iya. Gimana? Pokoknya Ibu punya teman cerai. Iya. Terus temannya gara-gara di teman curhat cerai Ikut juga. cerai juga. Nah, terus? Nah, saya berteman sama dia, apa dilanjutkan untuk pertemanan saya, apa saya menjauh dari dia? Takutnya Ibu cerai juga kan? Ya seperti itu kan, karena kata Ibu takutnya menular, katanya menular. Saya udah bercerai, Pak. Nah, jadi Ibu yang ngajak berarti? Saya single parent. Oh. Ibu yang ngajak, apa Ibu ngajak kemarin, Bos? Ya, oke. Itu pertanyaan saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijawab, Pak. Saya takut salah. Ya. Takut saya hanya ngajak-ngajak lagi ntar. Silakan, A. Bunda. Berteman dengan teman yang baik, insya Allah akan ke bawah baik, betul? Berteman dengan teman yang buruk biasanya akan ke bawah buruk. Makanya Nabi bilang begini, berteman dengan teman yang baik diumpamakan seperti berteman dengan penjual minyak wangi, betul? Akan kecipratan wangi. Berteman dengan teman yang buruk seperti berteman dengan pandai besi, akan kecium bau besi. Maka kalau Bunda tanya, udah tahu bestinya? Nggak bener. Pulangnya malam, nggak tahu aturan, ngajak orang cerai semua. Betul? Udah tahu nggak baik, udah tahu pengaruhnya nggak baik. Menurut AA, tinggalkan teman yang tidak baik. Betul? Mohon maaf, besti bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi besti tentang seberapa baik temanmu. Status hari ini. Bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi tentang seberapa baik temanmu. Buat apa punya teman banyak kalau nggak baik? Betul? Lebih baik mungkin temannya sedikit tapi baik. Dan biasanya ya,
Yang Aa pahami biasanya bunda sayang kalau sudah semakin berusia teman kita makin dikit. Makin dikit. Betul gak? Bestie kita makin dikit biasanya. Betul? Ngaji ama dia, ke pasar ama dia, arisan ama dia, gosip ama dia, gibah ama. Nah, bab ininya jangan. Bab yang baiknya boleh, yang jeleknya jangan. Artinya jangan khawatir kehilangan teman selama dia nggak baik. Betul? Khawatirlah kalau kita nggak punya teman yang baik. Makanya dari sekarang mumpung masih hidup cari teman yang baik. Kalau udah punya pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena susah jadi teman yang baik.